Tapi bagaimana lagi, saya sudah benar-benar buntu dan bingung tidak karuan. Tapi hutangku sudah di mana-mana, bagaimana saya nanti membayarnya? Begitu pikirku. Singkat cerita akhirnya saya mencoba datang ke orang tua saya. Di situ saya bilang bahwa saya hendak meminjam sertifikat tanah, yang minggu lalu baru saja diambil melalui kantor desa. Karena saya tidak mau orang tua saya ikut bingung, dengan sangat terpaksa, saya harus berbohong. Saya bilang kalau butuh uang. Saya mengatakan, uang tersebut nantinya akan saya pakai untuk modal jual beli kendaraan. Kebetulan ini ada yang jual motor murah. Begitu kataku. Padahal sebenarnya mau saya buat untuk membayar cicilan yang sudah nunggak 2 bulan, plus dendanya. Singkat cerita, akhirnya saya dapat sertifikat itu. Karena sebelumnya saya sudah pernah mengajukan pinjaman 100 juta dan ditolak, kali ini saya berniat ingin mengajukan separuhnya saja, yaitu 50 juta rupiah. Dengan harapan bisa disetujui pihak bank. Selain itu, rencananya nanti uang itu akan saya pakai untuk bayar cicilan 2 bulan, plus untuk cadangan tagihan bulan depan, dan sisanya mau saya depositkan ke Binomo. Tapi itu baru rencana, karena nantinya belum tentu disetujui oleh bank. Saya teringat bahwa teman saya bulan lalu diterima di salah satu bank milik daerah. Dan kebetulan sekali dia kerja di bagian marketingnya. Seketika itu langsung saya hubungi untuk saya ajak ngopi. Singkat cerita, saya diminta segera menyiapkan berkasnya. Keesokan harinya, kami janjian untuk bertemu. 3 hari kemudian, saya diminta datang ke kantornya untuk tanda tangan bersama istri saya. Datanglah saya ke sana dengan membawa sertifikat asli dan berkas lainnya sebagai jaminan. Singkat cerita, uang itu sudah saya terima di rekening saya. 50 juta kurang sedikit, karena dipotong administrasi dan sebagainya itu. Saya mengambil uang 500 ribu di ATM saya, untuk saya berikan kepada teman saya itu, sebagai ungkapan terima kasih. Keesokan harinya, saya bayar semua tagihan dan cicilan yang sudah nunggak 2 bulan itu. Hingga sisa uang di rekening saya kisaran 20 jutaan, karena beberapa saya pakai kebutuhan pribadi dan beberapa untuk istri saya. Dari sinilah kehancuran level kedua saya dimulai. Inilah awal mula saya masuk kembali di jurang yang sama. Sebelumnya saya berpikir mau buka usaha lagi, tapi usaha apa? Sedangkan semua perabotan usaha sebelumnya sudah saya jual semua. Saya coba menghitung, uang 20 juta ini bisa dapat apa? Kalau misalkan saya mau usaha lagi. Ternyata, untuk beli perabotannya saja tidak cukup, belum isinya, belum barang-barang lainnya. Sedangkan hasilnya pun belum tentu bisa dapat 100 ribu per hari. Kemudian saya bandingkan dengan Binomo. Di Binomo kalau mainnya santai tentu bisa dapat kalau cuma 100 ribu per hari. Begitu pikirku. Tapi bagaimana? Saya sudah berjanji untuk stop main Binomo? Begitu aku bingung dalam hati. Akhirnya saya pikir terus. Saya berpikir lagi, bulan depan saya harus bayar tagihan dan cicilan lagi, sedangkan gajiku sudah habis dipotong untuk bayar koperasi di kantor. Setelah saya pertimbangkan dengan matang, saya memutuskan untuk kembali ke Binomo. Saya coba belajar lagi.